9 fungsi dan peran keris dalam masyarakat. Keris sebagai salah satu warisan peninggalan manusia non-bendawi dunia. Perlu adanya penekanan kembali tentang nilai-nilai dan peranannya dalam masyarakat. Sehingga aspek-aspek yang terkandung dalam keris tidak salah dalam pemahaman. Pada mulanya keris sebagai senjata penusuk jarak dekat, di mana meninggalkan desain teknomik yang jelas, yaitu bentuk senjata yang secara balistik tepat sebagai senjata yang efektif untuk pertarungan jarak dekat, baik secara tersembunyi maupun secara berhadapan muka perang campur. Dalam perkembangannya, keris mengalami pergeseran fungsi dalam konteks sistem budaya baru masyarakatnya. Peran sosial dalam konteks budaya pada akhirnya menjadi lebih dominan. Perkembangan fungsi keris diantaranya meliputi 1. Spiritual religius, sebagai sebuah sarana sesaji. Keris sebagai senjata tikam, memiliki konotasi sebagai alat pencabut nyawa tangan dewa, sehingga lahir ungkapan untuk menjadikan keris sebagai sarana sesaji. 2. Psikologis, keris memiliki kekuatan motivasi yang mempengaruhi perilaku. Keris merupakan sebuah aturan, norma, angger-angger yang tervisual, baik berupa tutur turun-temurun yang bersumber dari sebuah budaya kekuasaan, yaitu kerajaan, sehingga keris mampu mempengaruhi perilaku dari pemiliknya. Contohnya Aryo Penangsang menjadi pemberani dan memiliki kekuatan luar biasa dari faktor psikologis yang ditimbulkan dengan keris setan kobernya. 3. Politis, memiliki peran dalam percaturan politik kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sumber-sumber sejarah banyak menceritakan peranan keris dalam sisi politis kerajaan di tanah Jawa, misalnya Sunan Pakubuwana II, sesudah perjanjian Gian di tahun 1756, memberikan keris Kyai Kopek pada Mangkubumi untuk mengakui kedaulatan Kesultanan Yogyakarta. Salah satu syarat Mangkunegoro menjadi raja di bagian utara kota Surakarta kerajaan pecahan dari Pakubuwana adalah tidak diperbolehkannya membuat senjata atau memiliki empu keris. 4. Status sosial, mewakili kedudukan dan status personal dalam masyarakat. Keris merupakan salah satu sarana menentukan strata sosial dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pemakaian atau kepemilikan keris tertentu. Misalnya dapur Kebolajir untuk petani, dapur Pasopati untuk perwira atau prajurit, dapur Sengkelat untuk bangsawan, serta warna-warna penduk kemaloi yang dibedakan bagi pemakainya. 5. Media komunikasi, keris mampu membawa muatan pesan yang dapat ditangkap isinya dalam sistem budaya masyarakat Jawa. Mengenakan keris dengan gaya tertentu dapat dilihat apa pesannya. Misalnya dengan disemungkap berarti untuk melayat ikut berduka. Dengan cara dikoti disengkelip di depan berarti untuk bersiap maju perang. 6. Magis, kekuatan magis diyakini oleh masyarakat pada umumnya. Keris di Nusantara terutama di Jawa diyakini memiliki kekuatan magis. Cerita sejarah menuliskan tentang keris Empu Gandring yang menghantarkan Arab menjadi raja. 7. Estetika seni, keris menjadi media ekspresi seni. Keris diciptakan atas dasar kaidah-kaidah keindahan di mana sang empu berekspresi lewat rincikan dapur atau bentuk dan jenis pamor. Jenis-jenis dapur dan pamor ini menjadi kaidah yang berkaitan pula dengan sisi psikologis. Contohnya keris berpamor udan mas sebagai harapan banyak rezekinya, sehingga terbentuk pengetahuan traditif tuah pamor dan tuah dapur keris. 8. Komoditas ekonomi, pada masa lalu keris dijual dengan istilah yang halus, yaitu mas kawin. Posisi jual beli ini dimuati upaya untuk tetap menjaga image budaya yang telah terkondisikan. Keris sudah diperjualbelikan dari dulu hingga sekarang. 9. Pelengkap busana, keris bagian dari aksesori busana tradisional. Perkembangan fungsi keris dan perannya diimbangi pula dengan pengembangan teknik-tekniknya untuk mendukung tercapainya nilai dan fungsi yang dituju, sehingga semakin memperkaya khasanah teknologi perkerisan. Terima kasih sudah menonton video ini dan tunggu video selanjutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.